Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azikri Pujangayadi dari kelas 10 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh guru pembimbing saya yaitu Bapak Roni Suryadi. Saya akan mempresentasikan materi tentang objek studi geografi, mata pelajaran geografi. Yuk disimak dan jangan lupa dengarkan ya supaya teman-teman semua paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Masuk ke materi yang pertama, objek. Apa sih itu objek? Objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terjadi. Sebuah fenomena yang ditinjau dari sudut pandang geografi selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Lalu apa hubungan objek dengan geografi ini? Baik, hubungan antara objek dengan geografi sangatlah penting karena tanpa adanya objek, penelitian seorang peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dan bisa jadi sebelum ia mengamati kejadian tersebut, bisa dibilang penelitian yang dia teliti itu hoax atau tidak sesuai benarnya. Lanjut ke pengertian dari objek studi geografi. Objek studi geografi adalah membahas dan mengkaji tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, permukaan bumi dan segenap prosesnya yang berlangsung. Yang kedua, perorganisasian wilayah dan ruang di muka bumi. Yang ketiga, tafsir bentang alam dan bentang sosial. Yang keempat, hubungan manusia dengan lingkungan yang berbeda. Ada 4 aspek objek studi geografi. Nah, tadi sudah dibahas beberapa aspek objek studi geografi ini. Selanjutnya masuk ke berbagai macam atau macam-macam objek studi geografi. Objek studi geografi terbagi atas dua hal. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal, yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Objek material. Pengertian dari objek material adalah segala sesuatu, baik berupa materi atau berupa gejala geografi yang terjadi dalam ruang atau geosfer yang dipelajari oleh geograf. Selanjutnya masuk ke ruang lingkup. Karena ruang lingkup geosfer, maka objek studi material ini berada di 5 bagian geosfer. Yang pertama, atmosfer. Yang kedua, litosfer. Yang ketiga, hidrosfer. Yang keempat, biosfer. Dan yang kelima, yang terakhir adalah antroposfer. Contoh dari atmosfer bisa teman-teman lihat di gambar yang telah saya berikan. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos, artinya batuan, dan juga sfera, artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya, lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar. Dapat dikatakan juga lapisan litosfer merupakan lapisan kulit bumi karena berada di paling atas atau paling luar. Litosfer sendiri digolongkan menjadi dua jenis, yakni litosfer benua dan litosfer samudra. Contoh litosfer bisa teman-teman lihat di gambar yang telah saya berikan. Terima kasih. Lanjut ke poin berikutnya ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi hidrosfer di permukaan bumi yang meliputi danau, sungai, laut, salju atau gletser, air, tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Baik, poin selanjutnya adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup, termasuk hubungan interaksi yang meliputi unsur litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan atmosfer yang ada di bumi ini. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Untuk contoh dari biosfer, bisa teman-teman lihat di gambar yang telah saya berikan. Terima kasih.
Selanjutnya adalah antroposfer. Pada hakikatnya berasal dari kata anthropos yang memiliki arti manusia dan sphaira yang memiliki arti lapisan. Menurut asal kata dari antroposfer, tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antroposfer adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan manusia yang tinggal di permukaan bumi, bagaimana cara berinteraksi, apa yang terjadi, dan berbagai macam hal lainnya. Intinya, antroposfer adalah hubungan antara antroposfer adalah bagaimana kehidupan manusia bertingkah laku di bumi. Terima kasih. Macam-macam dari objek studi geografi yang kedua adalah objek formal. Merupakan sudut pandang pendekatan yang digunakan dalam ilmu geografi untuk memecahkan dan memahami objek material. Objek formal juga merupakan pembeda antara ilmu geografi dengan ilmu lainnya, walaupun mengamati objek material yang sama. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam ilmu geografi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ke ruangan, yaitu melihat ilmu geografi dari sudut pandang nilai suatu tempat berdasarkan beberapa aspek, seperti letak, jarak, keterjangkauan, dan faktor lain yang berhubungan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan, yaitu melihat ilmu geografi dari sudut pandang mempelajari suatu tempat dengan keadaan suatu tempat yang saling berhubungan, beserta komponen yang ada di dalamnya, berupa komponen biotik dan abiotik pada suatu kesatuan wilayah. Lanjut yang ketiga, pendekatan kewilayahan, yaitu melihat ilmu geografi dari sudut pandang kesamaan dan perbedaan antara daerah beserta ciri khasnya. Yang keempat dan yang terakhir merupakan pendekatan waktu, yaitu melihat ilmu geografi dari sudut pandang perkembangan dari waktu ke waktu terhadap objek material. Baik, itu adalah penjelasan tentang objek formal. Terima kasih. Selanjutnya adalah tahapan pendekatan geografi dalam memahami fenomena geografi. Terdapat aspek yang sering kita dengar yang ada di dalam hal ini, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama ada watt, yang kedua ada where, yang ketiga ada when, yang keempat ada why, dan yang kelima ada what. Lalu yang terakhir ada how. What berarti apa, where di mana, when kapan, why kenapa, who siapa, dan how bagaimana. Sekian dan terima kasih.